Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Alions dengan NIM F0271241015 dari Program Studi D3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Riau, yaitu Punai Anai oleh Rizka Ayu Damayanti untuk memenuhi tugas pengembangan minat baca yang diampu oleh Ibu Atika Nur Latifah Hanum Esos MA. Di tanah Melayu, hiduplah sepasang petani dengan 6 orang anak. Sang petani dan istrinya sangat mempercayai perkataan Pak Tua yang terkenal di desa mereka. Perkataan Pak Tua itu berkali-kali terbukti. Menjelang musim tanam, sepasang petani ini mendatangi Pak Tua. Kali ini lelaki itu mengatakan bahwa panen akan melimpah ruah jika yang menggarap ladang hanyalah anak sulung mereka seorang diri, yang bernama Punai Anai. Sepasang petani tersebut lantas menyuruh Punai Anai untuk menanam padi dan tanaman pangan lainnya seorang diri. Punai Anai hanya melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Dari terbit fajar hingga menjelang senja, Punai Anai terus-menerus menanam seorang diri. Dia tidak mengeluh dan tidak menunda-nunda pekerjaan hingga akhirnya satu persatu ladang tuntas ditanaminya. Apa yang dikatakan Pak Tua itu benar. Panen yang dihasilkan pun melimpah ruah. Lumbung padi mereka langsung penuh dan hasil penjualan ke pasar sangat menguntungkan. Lantas muncul ide dari istri petani untuk bertanya lagi kepada Pak Tua. Kali ini mereka bertanya tentang kehidupan mereka di masa mendatang. Pak Tua mengatakan bahwa petani dan anak-anaknya akan hidup makmur kecuali seorang anak yang bernama Punai Anai. Bahkan menurut ramalan, jika Punai Anai tidak segera disingkirkan akan membawa sial bagi keluarga. Orang tua Punai Anai kembali menuruti perkataan Pak Tua. Punai Anai yang malang melangkah gontai ke hutan. Di hutan ia tidak memiliki siapa-siapa selain hewan-hewan yang kemudian menjadi sahabatnya. Punai Anai mencoba menghidupi kebutuhan hidupnya dengan berladang. Sedikit demi sedikit, hasil ladang Punai Anai semakin bertambah. Setiap tahun, panen Punai Anai selalu berhasil. Sedangkan di sisi lain, orang tua Punai Anai justru gagal panen berkali-kali hingga lumbung padi mereka habis. Suatu hari, Punai Anai berniat menjual hasil panennya ke pasar. Semua orang di pasar terkejut dengan datangnya Punai Anai bersama sekawanan hewan yang ikut membantu membawakan hasil panennya. Punai Anai melangkah mantap memimpin parade hewan-hewan tersebut. Di saat itu, sang putri raja yang sedang berjalan-jalan ke pasar merasa takjub pada Punai Anai karena bisa mengatur dan memimpin hewan-hewan liar tersebut. Sang putri segera menyuruh pengawalnya untuk meminta Punai Anai menghadap raja. Punai Anai memenuhi perintah untuk menghadap raja. Berkat kesopanan dan kerendahan hati Punai Anai, raja memerintahkannya untuk tinggal di istana dan merawat binatang-binatang kerajaan. Saban hari terlihat kekaguman dari diri sang putri raja terhadap Punai Anai. Punai Anai sendiri juga memendam perasaan suka pada sang putri, akan tetapi tidak berani mengatakannya. Raja baik hati mengerti dengan keadaan Punai Anai sehingga sang raja sendiri yang menawarkan Punai Anai untuk menikah dengan putrinya. Betapa senangnya hati Punai Anai. Sekarang dia berhasil meminang putri raja, tinggal di istana dan menggantikan raja yang sudah tua untuk memimpin kerajaan. Di saat seperti itu, Punai Anai teringat kembali dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Punai Anai mencari keberadaan mereka dan mengajaknya tinggal di istana. Namun, orang tua Punai Anai yang merasa sangat bersalah menolak ajakan Punai Anai. Punai Anai tidak memaksa, tetapi dia tetap berbaik budi dengan mengirimkan segala macam jenis bahan makanan kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Orang tua Punai Anai menyadari bahwa seharusnya mereka tidak boleh mempercayai perkataan Pak Tua.
Karena takdir seseorang hanya Tuhanlah yang mengetahui apa yang terjadi di masa mendatang. Teman-teman, setiap cerita pasti menyimpan pelajaran berharga untuk kita semua. Begitu juga dengan cerita Punai Ana yang sudah kita dengarkan tadi. Dari perjalanan hidupnya yang penuh ujian dan kesabaran, ada pesan penting yang bisa kita ambil. Cerita Punai Anai mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mudah percaya pada ramalan atau perkataan seseorang tentang masa depan, apalagi sampai menyakiti orang lain karena hal itu. Takdir setiap manusia hanya Tuhan yang tahu. Selain itu, kita juga belajar untuk tidak membeda-bedakan anak atau keluarga sendiri. Setiap anak berhak dan memiliki kebaikan masing-masing. Punai Anai tetap berbakti dan berhati baik kepada orang tuanya meskipun pernah disingkirkan. Dari sini kita belajar bahwa kebaikan hati, kerja keras, dan kesabaran pada akhirnya akan membawa kebahagiaan. Nah, setelah mendengarkan cerita Punai Anai, sekarang waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan. Siap ya? Pertanyaan pertama, siapa nama anak yang disuruh pergi ke hutan oleh orang tuanya? Yang kedua, di mana Punai Anai tinggal setelah pergi dari rumah? Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu ketiga, siapa yang akhirnya menikah dengan Punai Anai? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kalau tahu, jawab di kolom komentar ya. Bye-bye.